Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Majelis GKJ Pangkalan Jati mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah bagi jemaat yang telah mengikuti ibadah minggu pagi ini melalui live streaming di rumah. Jemaat di rumah dipersilakan mengikuti tata ibadah yang telah dikirim melalui WhatsApp grup wilayah. Ibadah Minggu pagi pada hari ini akan dilayani pelayan firman oleh Pendeta Neni Suprihartati dari GKJ Jakarta. Terima kasih Bu atas pelayanan bagi jemaat GKJ Pangkalan Jati. Dan pagi ini kita juga akan mengikuti Pendeta Neni hadir di tengah-tengah kita dalam rangka pertukaran mimbar antar pendeta atau pelayan klasis GKJ Klasis Jakarta Timur. Ringkasan Warta Jemaat Minggu ke-10 tanggal 6 Maret 2022. Sebelum ibadah minggu pagi ini dimulai, kami Majelis GKJ Pangkalan Jati menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kemajelisan. Majelis GKJ Pangkalan Jati akan mengadakan rapat majelis pleno pada hari ini, Minggu 6 Maret 2022 pukul 8.30 WIB. Untuk itu mohon dukungan doa bagi segenap warga jemaat. Laporan keuangan jemaat, saldo sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 adalah 8.522.767. Demikian pokok-pokok warta ini kami bacakan. Dan marilah kita memulai ibadah kita. Mari kita mengheningkan diri dan bersaat teduh. Abu telah dioleskan di dahi dan dosa telah kita akui. Roh Kudus menuntun kita. Kita menapaki kehidupan penuh liku, suka duka silih berganti, pahit manis datang dan pergi. Roh Kudus menuntun kita. Allah menopang kita, bukan pencobaan yang menguasai diri kita. Roh Kudus menuntun kita. Kita membuka masa prapaskah ini dengan tetap percaya bahwa Roh Kudus menuntun kita. mari, setiap hari kita menyambut fajar menyingsing dengan pujian kepada Allah dan keyakinan bahwa Roh Kudus menuntun kita. Fajar menyingsing indah bagaikan terang yang mengiring sabda Tuhan. Puji kali-Mu atas ciptaan, tiap pagi baru kurnia Tuhan. Siang dan malam, terang serta hujan, indahnya alam karya Tuhan. Puji kali-Mu yang menciptakan hari yang lalu, hari depan. Marilah kita mendasari ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup harus diterima dan dijalani. Meskipun kita seringkali seperti berjalan di padang gurun yang gersang dan penuh bahaya, kita berusaha untuk terus mensyukuri kehidupan yang adalah anugerah Allah. Kita tidak akan menyerah pada godaan dan kesulitan, karena Roh Kudus ada bersama kita dan menuntun kita menuju arah kehidupan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Ketika dosa dibiarkan tertimbun dalam hati kita, kita merasakan beban yang berat. Mazmur 32 ayat 5 mengingatkan kita untuk terbuka kepada Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah secara pribadi mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita hening sejenak mengaku dosa secara pribadi. Tuhan, ketika masa pandemi ini mendatangkan berbagai kesulitan dan beban hidup begitu berat, kami meragukan Engkau akan menggenapi janji penyertaan dan penyelamatan bagi kami dan bagi semua yang hidup di bumi. Ampunilah kami, Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk tetap teguh dalam iman dan setia pada sabda Allah ketika menghadapi pencobaan. Ampunilah kami bila kami tergoda oleh nilai-nilai dan kesenangan duniawi. Kami lebih lapar akan harta, kuasa, dan kemegahan diri dibanding keinginan kami untuk mencari dan melaksanakan kehendak-Mu. Kristus, kasihanilah. Kristus, kasihanilah. Tuhan,
Kuatkanlah iman kami untuk selalu mempercayai bahwa Engkau adalah Allah yang baik dan setia, sehingga kami dapat terus percaya pada perjanjian-Mu dan dapat berserah pada tuntunan-Mu. Ampunilah bila kami belum menunjukkan pertobatan kami dengan tulus dan mewujudkan kepercayaan kami sepenuhnya kepada berita penyelamatan Allah. Ajarkanlah kami untuk senantiasa setia kepadamu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah. Tuhan, kasihanilah. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Marilah dengan berdiri kita menyambut berita anugerah dari Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur 91 ayat 1-6 dan 9-12. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia, kini dan selamanya. Ibu Neni bisa di-unmute lebih dahulu. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau boleh persatukan kami, dan kini kami menyiapkan diri kami, hati dan pikiran kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Engkau curahkan atas kami semua, sehingga kami mampu untuk dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Bahkan terlebih lagi kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Dalam Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Bacaan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua keajaiban dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, semuanya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Ada firman, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur sekalipun kita beribadah di rumah, tapi kita percaya bahwa kita dipersatukan oleh Roh Kudus dan Tuhan Allah hadir di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara, bacaan Alkitab minggu ini merupakan kisah pencobaan Yesus di padang gurun. Mari kita perhatikan kisah tersebut. Ya, mungkin saudara-saudara sudah hafal cerita ini, kisah ini. Tapi saya mengajak kita untuk melihat lebih teliti dari kisah ini. Di awal kisah dikatakan bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus tinggal di padang gurun 40 hari lamanya dan tidak makan apa-apa. Saudara-saudara, untuk itulah puasa Prapaskah itu 40 hari. 40 hari, angka ini mengambil dari kisah Yesus 40 hari di padang gurun tidak makan apa-apa. Yesus dicobai iblis ketika ia lapar. Kisah ini mau mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus yang adalah anak Allah dan dikatakan di sini dipenuhi dengan Roh Kudus,
diizinkan untuk dicobai iblis. Jadi saudara-saudara jangan berpikir bahwa jika kita hidupnya sudah saleh, rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, seorang pendeta, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terbebas dari pencobaan iblis. Dalam kisah ini juga diceritakan bahwa Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang bawa Yesus untuk dicobai iblis adalah Roh Kudus, bukan iblis. Untuk itulah kita melihat bahwa ini bukan sesuatu kebetulan, tapi sesuatu yang memang dirancangkan oleh Roh Kudus. Bahkan di Matius pasal 4 ayat 1 dikatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Untuk itulah tadi saya katakan Yesus diizinkan untuk dicobai oleh iblis. Artinya iblis memang diizinkan untuk mencobai Yesus. Saudara-saudara, tidak jarang ketika kita jatuh dalam pencobaan, maka kita bukan menyesal karena saya jatuh dalam pencobaan dan bertobat atas apa yang sudah kita lakukan. Tapi kita menuding, kita menyalahkan iblis. Ini karena iblis yang mencobai saya jatuh dalam pencobaan. Padahal Roh Kudus mengizinkan iblis untuk melakukan tugasnya. Apa tugas iblis? Mencobai manusia. Apakah itu artinya Roh Kudus bekerja sama dengan iblis? Ya, bisa dikatakan demikian. Sebab kata iblis, kalau kita perhatikan di Alkitab, ditulis I-nya itu dengan huruf besar. Bukan makhluk sembarangan. Dalam Ayub pasal 1 ayat 6 dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis. Dan iblis mencobai Ayub seizin Tuhan. Dalam kisah pencobaan Yesus di padang gurun, kita melihat ada 3 hal yang diajukan oleh iblis untuk mencobai Yesus. Yang pertama, yaitu masalah makanan. Ayat 3-4. Kondisi Yesus sedang lapar. Bagi iblis, ini makanan empuk untuk digoda dengan makanan. Orang kalau lagi lapar, godaannya itu adalah makanan. Bahkan tidak usah dalam keadaan lapar. Makanan itu menjadi godaan yang paling mudah untuk melemahkan, untuk menjatuhkan kita. Sudah tahu bahwa saya punya hipertensi, saya nggak boleh makan sate kambing, nggak boleh makan kambing guling, karena nanti tensinya naik. Tapi dengan mudah mengatakan, sedikit aja nggak apa-apa. Dikit kok, cuma dikit. Malah mungkin mengatakan, mumpung nggak ada satpamnya. Nah, karena biasanya ada istri atau suami atau anak yang mengingatkan, ini mumpung nggak ada. Kita mengatakan, mumpung nggak ada satpamnya. Sedikit, nggak apa-apa. Saudara-saudara, untuk itulah dalam masa Prapaskah ini, kita diajak untuk berpuasa. Berpuasa sebagai cara untuk kita bercermin, melihat diri kita sendiri. Apakah saya mudah jatuh dalam pencobaan? Mulai dari hal yang sepele, yaitu makanan. Dalam keadaan lapar, bukan hanya tergoda ingin makan, tapi biasanya orang yang lapar itu juga mudah emosi. Itu juga menjadi cobaan. Dan kita mau introspeksi, apakah saya bisa mengelola emosi saya dengan baik? Jawaban Yesus ketika dicobai oleh iblis dengan roti, Yesus mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Perkataan Yesus ini mengatakan bahwa jangan menjadikan makanan atau urusan perut itu sebagai alasan untuk jatuh dalam dosa. Misalnya, mencuri dengan alasan untuk makan. Mencuri atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dengan alasan
karena keluarga di rumah lapar. Saya harus memberi makan. Saudara-saudara, jangan itu dijadikan alasan ketika kita jatuh dalam dosa. Kedua, yang dipakai oleh iblis adalah masalah penyembahan. Tawaran menarik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Segala sesuatu akan diberikan oleh iblis jika Yesus mau menyembahnya. Setelah urusan perut atau urusan makanan, iblis mencobai Yesus untuk menyembahnya dengan tawaran memberikan kuasa dan kemuliaan dunia. Bagaimana jika ada tawaran pekerjaan dengan jabatan dan penghasilan yang tinggi, dan itu secara instan, kita tidak perlu dari bawah gitu ya, kita bisa langsung nih ada tawaran nih, ini jabatannya langsung, jabatan yang tinggi, penghasilannya juga cukup besar kepada saudara. Dengan catatan, ya kamu harus mau ikut apa yang saya mau. Atau misalnya sudah cukup umur, tapi belum juga dapat calon pasangan hidup. Lalu ada seorang yang datang, orang ini terpandang, punya jaminan kesejahteraan, mungkin sampai 7 turunan, melamar saudara menjadi pendamping hidup, asalkan mau meninggalkan Yesus Kristus dan ikut aku. Apa yang akan kita lakukan dalam situasi seperti itu? Yesus katakan kepada iblis, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus menolak dengan tegas tanpa basa-basi, tanpa alasan ini dan itu. Kita tidak mengatakan bahwa Yesus kan bukan orang Jawa yang biasa basa-basi. Tidak, tapi Yesus mau mengajarkan berani menolak ketika ada tawaran untuk meninggalkan Yesus dan menyembah yang lain demi kemuliaan ataupun kekuasaan. Jangan lakukan. Ketiga, yang dilakukan oleh iblis adalah masalah kekuasaan. Kekuasaan dan kehebatan menjadi bagian yang dibanggakan dalam kehidupan manusia untuk mendapatkan pujian. Siapa manusia yang tidak senang dipuji karena kehebatan, kepandaian, atau kejayaannya? Tapi hati-hati jika dengan puji-pujian justru membuat kita jatuh dalam pencobaan. Kita bisa terlena karena puji-pujian, sehingga kita lupa bahwa yang seharusnya mendapatkan puji-pujian adalah Tuhan, bukan saya, bukan diri kita. Wah, Pendeta Neni itu kalau khotbah bagus, menggugah hati, memberikan pencerahan. Nanti sering-sering saya undang ya Bu Neni untuk khotbah di sini. Siapa yang tidak senang mendapat pujian seperti itu? Tapi hati-hati. Karena yang dipuji pengkhotbahnya, bukan Tuhan. Yang menjadi terkenal dan sering dipanggil adalah pendetanya, bukan Tuhan. Yesus kembali dengan tegas katakan, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, apakah itu artinya kalau misalnya seperti tadi saya dapat pujian dengan khotbah yang bagus, lalu saya katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Waduh, galak banget Bu Neni ya, dipuji kok malah bilang begitu. Ya tentu tidak begitu juga maksudnya, tapi kita perlu hati-hati dengan puji-pujian yang dapat menjatuhkan. Jangan kegeeran lalu kita lupa siapa yang seharusnya ditinggikan. Kita tetap harus kembali bahwa semua kesuksesan, kejayaan, kehebatan, kekayaan yang kita miliki adalah dari Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Di akhir pencobaannya, iblis mengakui kekalahannya. Ia mundur dan meninggalkan Yesus. Tapi tidak berhenti di situ. Ayat 13, Alkitab menuliskan, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis mengakui kalah dan mundur, tapi ia tidak menyerah. Ia tetap menunggu waktu yang baik.
Saudara, minggu ini adalah minggu Prapaskah yang pertama. Kita sudah memasuki masa pertobatan yang kita jalani dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah atau berderma. Sudah 3 hari sejak Rabu Abu, kita menjalani masa pertobatan tersebut. Apakah saudara dan saya sudah dengan sungguh-sungguh menjalaninya? Tetaplah berjaga agar kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan iblis. Tapi janganlah takut sehingga kita tidak melakukan apapun agar tidak jatuh dalam pencobaan. Ya, daripada jatuh dalam pencobaan ya udah nggak usah ngapa-ngapain lah, diam aja lah. Saat ini kita masih dalam masa pandemi. Bahkan mulai meningkat lagi ya dengan varian Omikron. Kita sedang menjalani kehidupan yang tidak mudah. Belum lagi dengan kenaikan harga sembako dan kebutuhan hidup yang sangat mempengaruhi keuangan di rumah tangga kita. Kita tidak dapat berhenti dan pasrah. Kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa kasih Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Hidup kita harus terus kita jalan. Hidup kita selama Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kita di dunia ini, kita harus terus berlanjut. Kita harus terus menjalaninya. Selamat menjalani dan menyelesaikan masa Prapaskah sebagai masa untuk bertobat dengan melakukan doa, puasa, dan sedekah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang beribadah di rumah, marilah bersama-sama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan masa, kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, Allah berjanji akan menyertai kita dan semua orang yang dikasihinya yang mengalami kesesakan, kelaparan, dan dahaga. Marilah kita menyatukan hati untuk memohon rahmat Allah dicurahkan pada mereka yang sedang berada dalam gurun pasir kehidupan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Rahim, Engkau mengetahui kelemahan kami dalam menghadapi pencobaan. Kami memohon kekuatan dan perlindungan, sehingga tetap teguh berpegang pada sabda-Mu. Namun apabila kami terjatuh, tolonglah supaya kami tidak terpuruk dan kami dapat bangkit kembali dengan kekuatan dari-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang berjuang untuk mengalahkan godaan, terutama yang sedang berusaha untuk terbebas dari berbagai macam bentuk adiksi yang membelenggu. Tolonglah mereka untuk dapat melihat dengan jelas
arah kehidupan yang Engkau kehendaki, dan perlengkapi mereka dengan kemampuan untuk memilih jalan yang membebaskan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Kiranya Engkau memampukan mereka untuk menggunakan kekuasaan yang mereka miliki untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan kedamaian di bumi. Kami secara khusus berdoa bagi para pemimpin Ukraina dan Rusia dan negara-negara lain yang terlibat dalam konflik di Ukraina. Tolong mereka untuk dapat menghentikan kekerasan dan menciptakan kedamaian di Ukraina. Mampukanlah mereka melepaskan keinginan untuk menindas dan menguasai negara lain. Karuniakanlah kekuatan dan keteguhan bagi rakyat Ukraina yang sedang hidup dalam ketakutan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi orang-orang yang menderita kemiskinan, yang tidak mendapatkan makanan yang cukup, air dan sanitasi yang bersih, rumah yang nyaman, pendidikan dan pekerjaan yang menghidupkan. Kiranya kasih dan rahmat-Mu terwujud bagi mereka. Mampukanlah semua orang yang memiliki kuasa untuk menghapus kemiskinan dari muka bumi, dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan jiwa dan raga, mereka yang mengalami tantangan berat akibat pandemi, dan mereka yang terpapar virus COVID-19. Secara khusus kami berdoa bagi saudari-saudara kami yang merindukan pemulihan. Bapak Dwi Atmojo Sulistyo, Saudara Rangga, Saudara Natastia, Bapak Tripowo, Saudara Anggun, Bapak Sujono, Saudara Lexa, Saudara Adrian, Saudara Angelika, Ibu Rumini Bambang Purwanto, Bapak Haris Sukoco, Bapak Kalijo Ismoyo, Bu Suyati Kalijo, Bu Budi Purwani Sulistiono, Bapak Darwin Sitompul, Ibu Endang Christian, Ibu Astri Fianti, Ibu Sukemi Karmijan, Ibu Batubara, Ibu Supiati, Ibu Mintarti Hadi Sucipto, Ibu Sunardiati Sarimin, Bapak Edi Purwanto, Ibu Sumariani Edi Purwanto, Bapak Suparto, Ibu Mariam Sugino, dan Bapak Wasiman. Topanglah mereka dan keluarga mereka. Karuniakanlah kekuatan iman dan pemulihan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang saat ini memulai masa prapaskah. Karuniakanlah hikmat dan keberanian, kesehatian dan kesatuan, kepasrahan dan tekad teguh untuk memenuhi panggilan-Mu hidup dalam kesederhanaan, serta mewujudkan kasih dan rahmat-Mu bagi seluruh ciptaan-Mu. Juga bagi GKJ Pangkalan Jati. Jadikanlah jemaat ini sebagai persekutuan yang dapat saling menopang, menguatkan, merawat kehidupan bersama, serta menjadi saluran anugerah kehidupan dari-Mu. Dengan tuntunan Roh Kudus, mampukan kami menjalani masa prapaskah dengan hidup dalam pertobatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Dan sekarang dengarkanlah doa pribadi atau keluarga kami yang sumber kehidupan. Persilakan saudara-saudara menaikkan doa pribadi. Dengar dan kabulkanlah doa kami, ya Allah, sesuai dengan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang selalu memberi pengharapan kepada kita dalam menanggung segala pergumulan. Seperti firman-Nya dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Mari kita iringi persembahan ini dengan Kidung Jemaat 298 bait 1 dan 3. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu naik. Burung di langit kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup kau beri. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa syukur kita dengan diakhiri dengan doa Bapa kami. Allah Bapa Surgawi, sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Puji syukur karena berkat Tuhan yang tak putus-putusnya di sepanjang minggu ini yang kami terima. Ajarkanlah kami untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, ya Bapa. Urapi, berkati, dan sucikan persembahan yang kami himpun ini agar layak di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayanan kami di Gereja Penggelan Jati dan dimanapun Tuhan berkehendak. Sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga dan kerajaan-Mu semakin dilebarkan di muka bumi ini. Bapa, kiranya kami yang terlibat dalam pelayanan persembahan ini, baik majelis, komisi, dan pebadan, Tuhan berkati sehingga berjalan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dan ini kami panjatkan di dalam Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dengan tetap berdiri, marilah kita melanjutkan hidup kita dengan mata hati yang tertuju pada sumber kehidupan. Kami mengarahkan hati kepada Allah. Marilah kita menjalani masa Prapaskah ini dengan mengingat dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Manusia hidup bukan dari roti saja. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, dan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menguatkan kami. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyata
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana